Halo. Halo, Eh, lagi di mana, Bro? biasa tempat kerja, Lancar terus ini kelihatannya. lancar bro. Lagi senggang-senggang nggak? Ngapain? Eh, Napa? Kalau boleh ini ke tempatku dulu. Boleh lah. Aku mau curhat ini, mau cerita-cerita. Oke. Oke. Aku share lokasi ya kalau belum tahu. Nggak perlu lah, aku kan udah biasa kesana. Oh iya, aku lupa. Oke sih, terima kasih. Oke. Halo? Halo, Woi, halo Bro. Lagi di mana ini? di lapangan lagi ngurus proyek. Waduh, lancar juga ini kelihatannya. Ya. Eh, Senggang-senggang dikit nggak? Bisa, emangnya ada apa? Boleh ke kantorku sebentar nggak? Ini aku mau cerita-cerita dikit. Bener-bener. Oh iya. Boleh. Oke. Aku tunggu di kantor ya. Udah tahu kan kantor? Oke, udah. Oke. Bro. Oke. Udah Nih. datang. Oke. Oh, ada. Udah datang juga. Iya juga. Oke. Kenapa? Iya. Kenapa kamu? Ini nih aku mau cerita-cerita. Kan kalian udah tahu kan aku udah main saham lama. Iya. Ya. Kemarin aku lihat orang itu ada yang beli saham. Kelihatannya bagus. Aku tertarik dong. Aku ikut masuk, aku beli. Ternyata langsung kebalik perusahaan. Digoreng aku. Berapa? Ya dulu berapa? 2M. Makanya kalau kamu main bisnis tuh tipu dikit, jangan polos-polos gitu aja. Kalau tipu dikit untung banyak. Iya. Oh, pantasan. Kemarin kan istri aku sama aku ke mallnya dia. Terus belanja di sana. Barangnya kau tapi harganya selangit. Mana udah? Bukan kayak dia loh. Bangunan-bangunannya dia itu loh banyak yang nggak bagus. Pasti dia nipu-nipu dikit lah. Harga barang-barangnya itu dia ambil dikit-dikit gitu. Pasti. Iya, dia kan penipu kelas kakak kan bisnisnya dia, propertinya dia. Kayak hotelmu kan dibangun dia juga kan. Oh iya. Pasti ada beberapa yang ditipu-tipu dikit. Aku nggak lihat sih yang bisa bangun mungkin sih. Mungkin lah. Ini Bisnisnya cuma tipu-tipu dikit biar lancar. Ini kan lagi lancar-lancar. Halo Pak. Wah ini pengusaha muda kumpul-kumpul di sini. Lagi bahas apa nih? Cerita-cerita dikit soal perusahaan. Wah, perusahaan ini bisnis apa nih sekarang? Retail biasa. Wah, retail ya. Pakai barang-barang baju lah, segala macam gitu ya. Kalau Buka hotel sih. hotel sama apa? Sama ikut-ikut sana. Oh, saham. Kontrak apa biasa? Oh, habis kontrak tekor gitu ya. Iya. Jadi gini. Yang penting itu dalam bisnis itu kita seringkali bisnis itu harus jujur. Kadang-kadang kalau bisnis itu udah jujur itu ada bahayanya. Kayak Bapak, ini bisnisnya kan kalau kamu retail ya kalau memang barangnya bukan bermerek jangan berbuat merek-merek orang. Itu dosa. Atau kualitasnya jelek jangan ngomong bagus. Nah, kalau saham itu juga harus hati-hati. Kadang-kadang digoreng-goreng gitu ya. Digoreng saat baru saya mau bangkrut digoreng gitu ya. Atau orang pikir wah mau beli nggak tahu rugi orang dibuat kita gitu terus jual. Nah, kamu buat itu atau kamu kena? Malah kena lah. Oh malah kena. Nah, ya itu kena juga karena keserakahan. Nah ini juga memang kadang-kadang bisnis kontraktor itu juga hati-hati karena main tanahnya nggak benar, nanti main semennya dikurangi lah, apa mutu kualitasnya besinya dikurangi, memang nggak korupsi atau tender-tendernya nggak benar ini jangan ya. Nah sebenarnya banyak orang kan nanya, kenapa kita bisnis kan harusnya nggak apa-apa untuk dapat untung menghalalkan segala cara. Tapi apa benar boleh segala cara sebagai umat Tuhan? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena tidak semua orang bisnis itu cuma nak cari untung. Bisa nggak di dalam kita berbisnis sebagai anak atau tetap memuliakan Tuhan? Kalau enggak ya kita akan menggunakan segala cara. Pokoknya aku pengen nafsu. Pokoknya. Jadi nggak ada kata bisa jujur bisnis itu. Nggak ada kok. Bisnis yang benar. Karena firman Tuhan ada aturan jelas di dalam Imamat. Kita baca ya. Imamat 19
ayat 34 sampai dengan 37 bunyinya demikian. Orang asing tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran timbangan dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efod yang betul, dan him yang betul harus kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semua itu. Akulah Tuhan. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana seharusnya kita itu bertindak hidup. Dalam berbisnis, timbangannya harus benar, ya, cara mendapat uang harus benar, sikapnya adil, tingkahnya adil, melakukan semuanya adil. Jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan. Maka itu dalam bisnis kita harus benar-benar punya hati yang takut akan Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan yang mengontrol segala. Kita ini juga bangsa yang dipimpin Tuhan seperti umat Israel dikeluarkan dari Mesir. Maka harus memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Jelas ya? Biarlah itu diperhatikan ya. Saudara-saudara, inilah bagian yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan dan pergumulan kita. Di dalam kehidupan kita berbisnis, kita bertanya-tanya, apakah ketika kita berbisnis, kita tidak bisa hidup jujur? Apakah ketika kita bisnis, fokus kita hanya untung? Apakah ketika kita bisnis, kita bertanya-tanya, mungkinkah kita lurus-lurus semuanya bisnis? Tapi saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang matang dibentuk oleh firman Tuhan, bahwa dalam berbisnis pun kita harus memuliakan Tuhan. Maka kita tidak boleh melakukan hal yang tidak benar, curi timbangan, melakukan keuangan yang tidak benar, melakukan penipuan atau ketidakjujuran. Tapi biarlah berbisnis dengan hati yang takut akan Tuhan, seperti yang dinyatakan di dalam Imamat 19 yang menyatakan neraca yang tidak serong dan banyak hal lagi yang diajarkan di sana. Tapi saudara sekalian, juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang kita harapkan orang lain memperlakukan kepada kita, kita juga harus memperlakukan orang lain seperti itu. Seperti yang diajarkan di dalam Imamat. Kasihlah orang lain itu seperti mengasihi diri sendiri. Dan biarlah perenungan ini menjadi sebuah modal kita di dalam membangun dalam situasi dan kondisi ini, bagaimana kita berbisnis dan membangun usaha, sehingga kita tidak melukai orang lain dan kita juga tidak menjadi orang yang tamak. Biarlah perenungan ini meneguhkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama belajar bagaimana hidup benar ketika kami harus berbisnis. Dan perenungan ini boleh meneguhkan kami dan mendewasakan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah realita di dalam kehidupan kita yang selalu kita akan tanyakan. Bagaimana ketika kita sebagai orang percaya berbisnis? Bolehkah kita mencari keuntungan dengan menggunakan segala cara? Mungkinkah di dalam kita berbisnis, kita jujur sepenuhnya, tidak bermain curang, tidak menghalalkan segala cara? Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata firman Tuhan berbicara dengan tegas bahwa di dalam kehidupan orang-orang percaya, sekalipun di dalam dunia bisnis yang tidak benar, kita harus menjadi contoh yang benar. Karena firman Tuhan mengajarkan kita apa yang kita inginkan dari diri kita diperlakukan orang. Kita harus memperlakukan orang lain juga demikian. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan firman Tuhan juga di dalam Imamat 19 dengan tegas berbicara bahwa setiap kita jangan melakukan kecurangan, melakukan yang tidak adil, bahkan meribah dan sebagainya. Tapi biarlah kita melakukan usaha pekerjaan tetap dengan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah kita yang menuntun kita, yang memimpin kita dalam kehidupan kita. Sehingga cara kita berbisnis bukan sekedar untung, tapi bagaimana memuliakan Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan minggu ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, boleh juga membuat kita menyadari apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita berbisnis. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pencerahan dan pelita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah kami boleh memahaminya melalui perenungan ini, sehingga kami bertumbuh dewasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan sekedar mencari apa yang ingin kami dapatkan, tapi kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.